Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini berbohong telah menjadi sesuatu yang biasa dan dianggap sepele. Sangat disayangkan sekali apabila generasi penerus kita dijejali dengan hal-hal seperti ini, karena ini akan berdampak buruk pada kehidupan mereka di masa mendatang. Sesungguhnya apabila telah tiba suatu masa di mana pembohong dan kebohongan telah merajalela, maka itu adalah salah satu tanda telah tibanya akhir zaman. Bohong atau dusta adalah penyakit akut yang akan membuat seseorang terus berdusta dan melakukan kebohongan demi kebohongan, sehingga ia dapat gelar sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dinyatakan, seorang mukmin dapat memiliki semua sifat kecuali khianat dan dusta. Hadis riwayat Ahmad. Sanad hadis ini lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapati salah satu anggota keluarga beliau berdusta sekali saja akan menjauhinya sampai yang bersangkutan bertaubat. Di antara tanda-tanda kiamat adalah merajalelanya kebohongan di tengah-tengah masyarakat, sehingga seseorang tidak merasa berdosa ketika berdusta dan tidak melakukan verifikasi atau tabayun ketika menyampaikan satu berita kepada orang lain. Ditambah lagi ketika itu kebohongan terjadi di mana-mana dan menimbulkan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman akan muncul para dajjal pendusta yang menyampaikan hadis-hadis yang tidak pernah kalian maupun orang tua kalian dengar sebelumnya. Berhati-hatilah terhadap mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan menjadi fitnah bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelang kiamat akan muncul para pendusta. Waspadalah terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim. Betapa banyak berita, desas-desus dan cerita aneh pada zaman sekarang ini karena masyarakat tidak bersikap hati-hati terhadap kebohongan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita untuk tidak langsung mempercayai dan menyebarkan segala sesuatu. Namun kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenaran satu berita sebelum kita sebarkan. Sehingga kita tidak masuk ke dalam kategori pendusta serta tidak terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Betapa banyak isu yang tersebar saat ini. Pembuktian kebenaran isu tersebut juga banyak dilakukan. Rekayasa peristiwa dan berita pun terjadi. Semua itu tak lain hanyalah kebohongan yang diharamkan. Nabi Muhammad melarang keras perbuatan dusta dan beliau mengabarkan bahwa dusta atau bohong akan mengeringkan iman. Ia adalah tanda-tanda orang munafik. Nabi Muhammad tidak pernah memberikan keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat yang dapat kita lihat pada sebuah hadis sahih, yaitu pada peperangan, karena perang itu adalah tipu daya, dalam menciptakan perdamaian antara dua pihak yang berselisih atau bersengketa, dan perkataan seorang suami kepada istrinya untuk memperbaiki keadaan atau sikap istrinya tersebut. Apabila seorang muslim berbohong agar ia selamat dari suatu bahaya yang sudah nyata, maka hendaklah ia bersilat kata atau memakai kata kiasan sebagai ganti dari perbuatan bohong tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah, sesungguhnya silat kata adalah pengelak dari perbuatan dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan kekuasaan untuk memegang urusan masyarakat kecuali kepada orang paling baik dan paling mengerti. Demikian pula yang dilakukan para khalifah sesudahnya. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari Huzaifah rahimahullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada penduduk Najran, sungguh aku akan mengirim kepada kalian orang kepercayaan yang betul-betul dapat dipercaya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa mulia berkeinginan dengan hal itu. Lalu beliau mengutus Abu Ubaidah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berbeda dengan kondisi di akhir zaman. Kepemimpinan umat dipegang para pendusta, bejat lagi hina, tidak berilmu dan tidak bertakwa. Dan ini merupakan sebagian dari tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Para pendusta dipercaya, sedangkan orang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dituduh khianat." Pada saat itu para Ruwaibidah mulai angkat bicara. Ada yang bertanya, "Siapa itu Ruwaibidah?" Beliau menjawab, "Orang dungu yang berbicara tentang urusan orang banyak atau umat." Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah memberikan kepada kita para pemimpin yang takut kepada Allah dan memiliki sifat amanah, mengasihi rakyat dan tidak suka hidup mewah, menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan, cinta syariat dan anti khianat. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.